Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang unsur-unsur pokok dan jenis hadis. Hadis terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu yang pertama adalah sanad, kedua matan, dan ketiga adalah rawi. Yang pertama sanad. Kata sanad menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Sedangkan menurut istilah adalah sebutan untuk para perawi yang terdapat sebelum matan hadis. Contoh sanad pada hadis bisa dilihat, itu ada hadis yang artinya adalah telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Zanjawi al-Baghdadi, dan tidak hanya satu. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad, berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Qarn dari Abu Yahya al-Qatad dari Mujahid dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, kunci surga adalah sholat, sedangkan kunci sholat adalah wudhu. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang dimaksud sebagai sanad adalah yang kami garis bawahi, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zanjawi al-Baghdadi, Husain bin Muhammad, Sulaiman bin Qarn, Abu Yahya al-Qatad, Mujahid, dan Jabir bin Abdullah. Unsur yang kedua adalah matan, yang mana secara bahasa berarti punggung jalan tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan menurut istilah ialah materi atau isi yang terdapat di dalam hadis itu sendiri. Selanjutnya, contohnya sama seperti hadis yang tadi, tetapi bagian isinya atau bagian matannya itu adalah bagian dari yang mulai kami garis bawahi, yaitu kunci surga adalah sholat, sedangkan kunci sholat adalah wudhu. Unsur yang terakhir adalah rawi. Rawi adalah sebutan bagi para penyampai hadis atau periwayat hadis, baik beliau itu mendengarkan dari langsung Rasulullah maupun beliau mendengarkan dari gurunya. Rawi ada beberapa tingkatan atau golongan. Yang pertama, ada periwayat hadis dari golongan sahabat, yaitu diantaranya Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik, dan lain-lain. Yang kedua, ada periwayat hadis dari golongan tabi'in. Itu adalah Umayyah bin Abdullah bin Khalid, Sa'id bin al-Musayyab, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah periwayat hadis dari golongan mudawwin, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dan lain-lain. Contoh rawi untuk lebih jelasnya bisa dilihat lagi pada slide selanjutnya, yaitu di mana kami menggarisbawahi tulisan At-Tirmidzi, yang dimana beliau itu adalah perawi dari hadis ini. Perbedaan antara sanad dan rawi agar jelas antara kedua unsur ini. Perbedaan dari kedua istilah ini terletak pada kegiatan pembukuan hadis, yang mana orang yang menerima dan kemudian menghimpun hadis dalam suatu kitab atau buku, beliau ini dikenal sebagai perawi, atau biasa juga disebut sebagai mudawwin. Sedangkan sanad adalah istilah yang merujuk kepada orang yang menerima dan menyampaikan hadis tetapi tidak membukukannya. Jadi perbedaannya hanya terletak pada kalau yang satunya membukukan kembali hadis-hadis yang sudah diterima dan dia sampaikan kembali, dan yang sedangkan satunya adalah diterima, disampaikan tetapi tidak membukukannya. Jenis hadis ada 2, yaitu hadis nabawi dan hadis qudsi. Hadis nabawi adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Hadis nabawi ada 2 macam, yaitu 1. Tauqifi, yang kandungannya diterima oleh Rasulullah SAW dari wahyu, lalu ia menjelaskan kepada umat dengan kata-kata beliau sendiri. Yang kedua yaitu taufiqi, yang disimpulkan oleh Rasulullah SAW menurut pemahaman beliau terhadap Al-Quran. Artinya, wahai manusia, ambillah manasik kalian dariku, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah tahun ini. Hadis riwayat Muslim. Hadis qudsi adalah perkataan
Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan redaksi dari diri beliau sendiri. Bila seseorang meriwayatkan hadis ini, maka ia meriwayatkannya dari Rasulullah SAW dengan disandarkan kepada Allah, dengan mengatakan Rasulullah SAW mengatakan mengetahui apa yang diriwayatkan dari Tuhannya. Contoh hadits qudsi yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tangan Allah terisi penuh pemberiannya siang maupun malam, tidak pernah menguranginya. Juga beliau bersabda, tidaklah kalian melihat bagaimana Allah telah memberikan nafkah atau rezeki semenjak Dia menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya Allah tidak pernah berkurang apa yang ada pada tangan kanannya. Beliau bersabda, dan arsinya ada di atas air. Di tangannya yang lain terdapat neraca. Dia merendahkan dan meninggikan. Hadis riwayat Bukhari. Perbedaan hadis nabawi dan hadis qudsi. Hadis nabawi dengan kedua bagiannya yang tauqifi dan taufiqi. Dengan ijtihad yang diakui oleh wahyu itu bersumber dari wahyu. Dan inilah makna dari firman Allah tentang Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu menuntut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Hadis qudsi itu maknanya yaitu Allah Subhanahu wa taala ia disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui salah satu cara penurunan wahyu, sedangkan lafadznya dari Rasulullah SAW. Inilah pendapat yang kuat. Dinisbahkannya hadis qudsi kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nisbah mengenai isinya, bukan nisbah mengenai lafadznya. Sebab seandainya hadis qudsi itu lafadznya juga dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Dan tentu pula gaya bahasanya menuntut untuk ditantang serta membacanya pun dianggap ibadah.